Halo semuanya, selamat pagi adik-adik. Bagaimana nih kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Walaupun kita ibadahnya di rumah, tapi kita tetap harus semangat ya adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik mari kita berdiri. Kita mau bernyanyi lagu dari This Is The Day. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Adik-adik, kita masih tetap berdiri. Kita mau memuji Tuhan lagi dari Kidung Ceria 337. Kami sebagai anak-anak. Pakai gerakan ya adik-adik. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Kaulah pencipta semesta, Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik disilakan duduk. Adik-adik, kita mau bernyanyi lagi dari Kidung Ceria 189 di seluruh dunia. Di seluruh dunia, satu umatnya, satu dalam baptisan dan satu jalannya menuju sejahtera surga yang senang. Kita maju dalam cahaya sinar yang terang. Adik-adik, sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita bernyanyi lagi dari Kidung Ceria 139, Alkitab Mengisahkan. Alkitab mengisahkan cerita yang besar, cerita juru selamatku, ku suka mendengar. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Disiapkan Alkitabnya. Kita buka dari kitab Matius pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-24 sampai 27. Matius pasalnya yang ke-7, ayat 24 sampai 27. Kalau sudah siap, ditaruh Alkitabnya, lalu kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena kami boleh bangun di pagi hari ini.
Tuhan Yesus, sekarang ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memahami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Matius 7 ayat 24 sampai 27 yang judulnya adalah dua macam dasar. Ayatnya yang ke-24 dan 26 akan dibacakan oleh Kak Bianca. Adik-adik membacakan ayatnya yang ke-25 dan ke-27 di rumah ya. Ayat yang ke-24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25, adik-adik di rumah. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, kakak punya video yang menggambarkan ilustrasi tentang pembacaan firman kita hari ini. Disimak baik-baik ya videonya. Suatu hari Tuhan Yesus naik ke atas bukit, lalu kemudian banyak orang-orang yang mengikutinya untuk mendengarkan ajarannya. Tuhan Yesus menyampaikan khotbah yang panjang di atas bukit. Ia banyak mengajarkan tentang pedoman untuk membantu masing-masing orang hidup dengan lebih baik dimanapun mereka berada. Sebagai akhir dari pengajarannya, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan seperti ini. Ada dua orang yang hendak membangun rumah. Wah, lihat. Mari kita membangun rumah. Aku yang di sini. Oke, aku yang di sini. Satu orang membangun rumah dengan menggunakan batu yang kokoh. Lalu ketika datang hujan, petir, banjir, dan badai, rumah itu tetap kokoh karena ia membangunnya di atas batu. Lalu orang yang satu membangun rumahnya di atas pasir. Dan ketika datang hujan, badai, banjir, apa yang terjadi? Rumah itu rubuh, adik-adik. Nah, adik-adik, kedua rumah itu adalah bahan untuk kita mengingat ajaran yang disampaikan Tuhan Yesus. Rumah mana yang terlihat seperti yang dibangun di atas ajaran Tuhan Yesus? Adik-adik, dalam cerita ini Tuhan Yesus menampilkan dua rumah yang berbeda, yang dibangun di atas batu dan di atas pasir. Seolah-olah itu adalah dua jenis tindakan yang mungkin dilakukan oleh kita setelah mendengarkan firman Tuhan. Orang yang bijak percaya dan menaati perintah Tuhan Yesus, terutama di masa yang sulit. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang-orang yang melupakan ajaran Tuhan Yesus, bahkan pada saat yang paling dibutuhkan. Jadi, adik-adik mau menjadi orang yang bijak atau orang yang bodoh? Tentu kita harus menjadi orang yang bijaksana ya. Percaya deh adik-adik, ketika kita taat dan melakukan kehendak Tuhan, Tuhan akan bersama dengan kita selamanya. Tidak peduli apa yang terjadi pada kita dalam kehidupan kita, adik-adik.
karena Tuhanlah sumber dari semua yang kita butuhkan dan Dia memiliki rencana untuk setiap kehidupan kita. Adik-adik, kita pada hari ini menyambut adik-adik dalam perayaan Hari Doa Sedunia. Hari ini kita akan belajar bersama anak-anak Vanuatu dan kehidupan mereka yang berada di desa-desa dan di pulau-pulau. Adik-adik tahu di mana Vanuatu berada? Ya, Vanuatu berada di Samudra Pasifik Selatan. Negara ini memiliki banyak pulau dan pantai yang indah. Namun sayangnya, pulau-pulau di Vanuatu rawan bencana alam seperti angin topan, banjir, dan letusan gunung berapi. Kerentanan Vanuatu terhadap topan disorot dalam lukisan yang dipilih untuk mewakili Vanuatu dalam perayaan Hari Doa Sedunia 2021 yang berjudul Topan Pam 2, 13 Maret 2015. Gambar lukisan ini menunjukkan seorang ibu yang sedang membungkuk dan mendoakan anaknya. Ombak menerjang, namun pohon palem turut membungkuk dan melindungi mereka. Rok sang ibu mengikuti model pakaian tradisional di Eromanggo, dan di Cakrawala dapat terlihat salib kecil yang melambangkan kehidupan yang diambil oleh Topan Pam pada tahun 2015. Tanah bagi rakyat Vanuatu ibarat hubungan antara seorang ibu bagi bayinya pada lukisan tadi. We don't think about those things too much. Yes. All we think about is just stay as long as we survive. That's it. Because it's our country. If we be afraid of where are we going? It's our land. So we get used to it already. Meskipun Vanuatu sering dilanda bencana, namun orang-orang di sekitarnya tetap bersukacita dan tetap bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi kehidupan mereka. Vanuatu is the most vulnerable country in the world. Yes, that's really true. But people, see, when you go around, people live happily and they enjoy the environment. With the report and you compare with the real practice, it's totally different. They are arrogant, and you see the young students of Panan will bend like this. You must take some action. Yeah. But if you stay and pray now, I think you'll be the first one to be blown away. When there is a cyclone, we put on coconut leaves and we put it on top. We are happy. We can, can skate for the cyclone or something. Can. Iya, jadi adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita belajar dua hal. Yang pertama adalah kita harus menjadi orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu, yang mana kita harus mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua adalah kita mau belajar dari perempuan-perempuan dan orang-orang yang berada di negara Vanuatu. Mereka tetap bersukacita adik-adik di tengah-tengah tantangan yang mereka hadapi. Jadi percaya aja kalau Tuhan tetap menyertai kita dan kita harus selalu bersyukur dan bersukacita. Oke adik-adik, itu saja firman Tuhan hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Kita satu dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, terima kasih untuk firman hari ini. Biarlah kami Tuhan boleh menjadi orang yang bijaksana, yang mau mendengarkan firman-Mu dan juga melakukannya dalam kehidupan kami. Dan kami
kami mau bersyukur Engkau boleh menyertai teman-teman kami yang berada di Vanuatu. Kiranya mereka boleh selalu bersukacita dan senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 160 bait 1 dan 2. Pakai gerakan ya adik-adik. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tak rubuh. Syukur. Bait 2-nya ya adik-adik. Tiap orang yang mendengar perkataanku tapi lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang amat bodoh yang mendirikan rumahnya atas pasir tak teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, dan hebatlah kerusakannya, sayang. Adik-adik, mari kita berdiri, kita mau pengakuan iman percaya. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 235, Aku Percaya. Berdirinya dengan sikap yang sempurna ya adik-adik. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan mana, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh beribadah Tuhan. Walaupun kami secara online Tuhan, kiranya ibadah ini boleh tetap berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan juga kiranya firman yang boleh kami dengar tadi Tuhan, boleh kami pahami Tuhan dengan baik dan benar, sehingga kami boleh menjadi anak-anak teladan bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Tuhan, pada minggu hari ini kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kira Tuhan mau pimpin bangsa dan negara kami Tuhan melalui pimpinan kami yang tertinggi hingga yang terendah Tuhan, dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahannya baik di pusat maupun di daerah Tuhan. Kiranya boleh berjalan dengan lancar dan boleh dengan penuh tanggung jawab Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa untuk teman-teman kami Tuhan, adik-adik kami Tuhan,
Kira Tuhan mau menjaga kesehatannya Tuhan, dan juga bagi yang sakit, kira Tuhan mau sembuhkan Tuhan melalui obat-obatan yang mereka makan ataupun yang mereka minum Tuhan, agar mereka bisa beraktivitas kembali Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa untuk orang tua kami Tuhan, yang sudah menjaga kami Tuhan dari kami kecil hingga sampai saat ini Tuhan. Kira Tuhan mau menjaga kesehatannya, Tuhan mau panjangkan umurnya Tuhan, agar mereka bisa melihat anak-anaknya sukses ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk gerejamu di seluruh muka bumi ini Tuhan. Kira Tuhan mau menjaga gerejamu Tuhan, Tuhan memberkati segala pelayanan-pelayanan yang ada di gerejamu Tuhan, melalui pendeta, majelis, serta presbiter, dan para pelayan-pelayan pelkatnya Tuhan, dan juga para jemaatnya ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk seluruh dunia yang sedang masih menghadapi pandemi virus corona. Kira Tuhan mau memusnahkan virus corona ini Tuhan, Tuhan mau angkat segala penyakit yang mereka derita Tuhan melalui tangan dokter dan tenaga medis Tuhan. Dan juga Tuhan, bagi kami yang masih sehat, kira Tuhan tetap menjaga kami agar tetap sehat Tuhan, dan tidak terpapar virus corona Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak lain yang sudah bertugas, kira Tuhan boleh memberkati mereka Tuhan, kehidupan mereka juga Tuhan. Ini doa kami Tuhan yang jauh dari sempurna. Kira Tuhan mau menyempurnakan doa kami hanya dalam Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah mau kami kena percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan. Uangnya disiapkan terlebih dahulu. Lalu kita bernyanyi dari Kidung Ceria 366. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bait yang kedua ya. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Adik-adik, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk persembahan yang boleh kami berikan hari ini. Kiranya Engkau mau memberkati persembahan ini agar boleh memperluas kerajaan-Mu di dunia. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan PA News. PA News yang pertama, terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah pada hari Minggu ini, dan juga untuk orang tua, mama papa yang sudah mendampingi adik-adik klien kami, serta kakak-kakak lain yang sudah bertugas. Ada Kak Ronald sebagai pelayan firman dan Kak Samuel sebagai gitaris. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan juga jangan lupa ya adik-adik, minggu depan masih ada ibadah juga ya.
Dan juga jangan lupa di masa pandemi ini kita tetap menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Jangan lupa ya adik-adik. Adik-adik, mari kita berdiri, kita mau mengakhiri ibadah pada hari ini dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 358, Tuhan Allah beserta engkau. Pakai gerakan ya adik-adik. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali, kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Kita sudah berada di akhir ibadah ini. Mari kita menutupnya dengan satu di dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa dalam anak Yesus Kristus, terima kasih untuk ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau memberkati kami sepanjang seminggu ke depan, dan Engkau boleh ingatkan kami pada minggu yang akan datang, sehingga kami boleh beribadah kembali, memuji namamu setelah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, anugerah. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Ibadah selesai, mari kita saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, selamat hari Minggu adik-adik.